Halo, perkenalkan, nama saya Ulus Untung Lee. Saya mewakili kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Ulus Untung Lee, Calvin Lee, Gabriele Andrea Castellino Fruntu, Anthony Haring, serta Stephen Justino. Nah, aplikasi ini menggunakan bahasa pemrograman C#. Dan tujuan dari aplikasi ini untuk bantu guru dalam membuat absensi siswa. Jadi aplikasi ini hanya dapat diakses oleh guru. Nah, jadi aplikasi yang kami buat adalah aplikasi untuk absen yang dimana nama sekolahnya adalah North Nagoya Music School. Tujuan dibuat absensi ini adalah untuk digitalisasi mengenai sekolah North Nagoya Music School. Jadi mereka memulai dengan membuat absen terlebih dahulu. Solusinya adalah mereka atau kami membuat aplikasi untuk absen yang dimana sekolah ini adalah sekolah musik, sekolah North Nagoya Music School. Selanjutnya bagian flowchart akan dijelaskan oleh Gaby. Flowchart dari aplikasi yang sudah kami buat, yaitu aplikasi Absen Biola. Jadi pertama-tama yang dibutuhkan adalah data absen dari para murid. Nah, di sini user kita anggap saja sebagai seorang pengajar. Langkah awal, apakah user sudah memiliki murid? Jika belum, maka user harus mendaftarkan terlebih dahulu siswa-siswanya agar bisa mendapatkan data-data dari para muridnya. Dalam pengisian data, user jangan lupa untuk menuliskan kelas para siswa tersebut. Namun, apabila seandainya user sudah memiliki murid, user hanya harus memilih kelasnya dan tanggalnya terlebih dahulu. Setelah itu, user baru bisa mengabsen para murid. Nah, jika user sudah merasa semua siswanya sudah terabsen, maka user hanya perlu mengecek histori dari absen tersebut. Namun apabila dalam absen tersebut masih ditemukan salah seorang dari murid atau beberapa orang murid yang belum terabsen, maka user harus mengisi absen itu terlebih dahulu. Kemudian user baru bisa mengecek kembali histori dari absennya tersebut. Selanjutnya, cara penggunaan aplikasi akan dijelaskan oleh Calvin Lee. Aplikasinya. Yang pertama itu kita akan memasukkan username dan password untuk melakukan sign in. Nah, untuk yang terlebih dahulu yang belum punya siswa, jadi kita disuruhkan untuk melakukan registrasi pada siswanya terlebih dahulu. Lalu kita menekan tombol siswa. Nah, di sini itu ada 3 macam tombol expert student untuk membuat status siswa kita menjadi keluar dan tidak akan muncul lagi di daftar absen nantinya. Nah, yang change student data ini digunakan untuk mengubah data pada siswa. Nah, dan terakhir ini add student ini yang digunakan untuk mendapatkan data siswa baru. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara menggunakan ketiga tombol ini. Yang pertama itu expel student, kita tekan dulu. Nah, sebelumnya kita harus cek nama yang kita inginkan untuk berhenti. Nah, pertama-tama kita harus tentukan siswa mana yang ingin dikeluarkan atau diganti statusnya. Seperti misalnya kita ingin membuat Steven menjadi expert atau keluar, maka kita tulis 6. Data updated, maka Steven sudah menjadi expert. Kedua itu change student data. Kalau misalnya kita mau ganti datanya si Gary, kita siswanya ke-7, namanya Gary, umurnya kita ganti jadi 29, kelasnya ganti jadi 2, SIM A, submitted, itu sudah ada. Nah, Gary sudah menjadi umur 29 dan 2 SIM A. Selanjutnya adalah tombol menambah siswa. Jadi kita tambahkan menjadi yang ke-8. Jadi kita menambahkan menjadi yang ke-8. Di add student dulu. Misalnya umur 12, kelasnya di 7, 2 gamma. Submit, data inserted. Nah, berhasil.
Nah, dia sudah muncul di ID yang ke-8, Kriswanto umur 12 dan berada di kelas 2 Gamma. Lalu selanjutnya kita buka form kelas. Maka kita back dulu. Nah, di sini ada dua tombol yang dapat kita gunakan. Yang pertama itu tombol edit class untuk mengedit kelas yang ingin digantikan datanya. Seperti misalnya kita ingin mengganti 2 SIM B yang nama kelasnya 2 sistem informasi malam B, kita ganti menjadi kelas pagi B, data inserted. Nah, 2 SIM B nama kelasnya sudah menjadi kelas pagi B. Nah, untuk ingin menambahkan kelas, di sini di sebelahnya ada tombol add class. Kita coba tambahkan 2 gam C. Nama kelasnya kelas Pancasila ketiga misalnya. Tambah dan inserted. Nah, sudah ditambah data 2 gam C nya dan kelas Pancasila ketiga nama kelasnya. Sekarang kita back lagi. Selanjutnya adalah tombol absensi. Jadi di absensi ini kita pertama-tama pilih dulu kelas yang sudah kita buat. Setelah kita pilih 2 Gamma, nah kita pilih tanggalnya dulu, tanggal hari ini, dan yang selanjutnya kita tekan history absennya. Di sini kita dapat cek siapa yang sudah mengabsen dari murid-murid tersebut. Di sini ada Gary 4 kali di absen. Lalu kita absen murid yang lain. Oke, misalnya kita kan 2 Gamma. Go. Misalnya kita ingin mengabsen Kriswanto dan Juna, maka kita tekan saja submit. Total siswanya 2 orang. Oke, absennya berhasil. Oke, kita cek lagi di 2 Gamma history absennya. Nah, di sini Kriswanto dan Juna sudah di absen. Selanjutnya saya akan menjelaskan IRD dari program kami atau Entity Relationship Diagram. Jadi di database kami ada 4 tabel. Yang pertama itu guru. Guru berisi level, username, password, dan ID autoing. Yang kedua siswa berisi nama siswa, tanggal masuk, umur, current class, ID siswa, dan still here. Yang ketiga itu tabel kelas yang berisi nama kelas dan ID kelas. Yang keempat tabel absensi yang berisi nama siswa, tanggal absen, ID kelas, dan ID siswanya. Jadi hubungan dari guru ke siswa ini adalah guru membutuhkan data-data dari siswa. Lalu selanjutnya siswa akan diberikan kelas oleh gurunya dan akan dimasukkan ke absensi. Selanjutnya akan saya jelaskan di bagian MySQL. Jadi di tabel absensi ini hanya ada 5 data, yaitu ID siswa, nama siswa, ID kelas, tanggal, status, dan ID autoing. Jadi ID siswa ini untuk menunjukkan siswa manakah yang dipilih, nama siswanya, lalu ID kelasnya yang dia masuk, lalu tanggalnya adalah tanggal kapan dia di absen, lalu status hadirnya adalah untuk mempertegas bahwa dia hadir. Lalu ini data primary key dari absensi setiap data. Selanjutnya di tabel guru. Di tabel guru hanya memiliki 4 data. Yang pertama itu nama gurunya atau username-nya, yang kedua password, yang ketiga levelnya, yang terakhir adalah primary key dari tiap username password guru. Yang ketiga adalah tabel kelas.
Di tabel ini hanya ada dua data. Yang pertama itu ID kelas dan nama kelas. ID kelas menunjukkan primary key dari tiap kelas atau panggilan dari tiap kelas. Tabel terakhir adalah tabel siswa. Nah, di tabel siswa ini ada nama, umur, current class, tanggal, still here, dan ID auto increment. Jadi nama ini kita isi namanya, umurnya, dan current class-nya. Kalau misalnya ada murid yang keluar atau berhenti, maka kita bisa edit dengan expel di tombol expel. Nah, di sini juga ada data tanggal masuknya, kapan, still here atau enggak, sama primary key-nya. Baiklah, pertama-tama perkenalkan, nama saya Gabriela Andrea Castilino Bruntu. Saya merupakan salah satu anggota dari kelompok ini. Nah, tugas saya di sini adalah menjelaskan diagram kenyamanan dalam penggunaan aplikasi yang sudah kami buat. Nah, di sini sudah kita dapat lihat ada diagram dari kenyamanan para user saat menggunakan aplikasi kami. Nah, kami di sini menargetkan 9 orang user untuk menggunakan aplikasi yang sudah kami buat, yaitu aplikasi Absen Biola. Nah, dari 9 orang user, bisa kita lihat di sini, 2 dari 9 orang user memberikan rating 9. Kemudian 4 orang dari 9 user memberikan rating 8. Dan yang terakhir, 3 orang dari 9 user memberikan rating 7 pada aplikasi yang sudah kami buat. Sekian penjelasan tentang diagram kenyamanan dalam penggunaan aplikasi kami ini. Selebih dan sekurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih.